Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Semoga saudara-saudari tetap dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk menjalani masa prapaskah, masa tobat, masa persiapan untuk menyongsong Paskah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Dan pada hari Minggu ini kita mendengar bacaan-bacaan yang berbicara tentang kebangkitan. Roh Tuhan yang memberikan kehidupan. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Tuhan menguatkan hati umat Israel dengan berkata, "Aku akan membongkar kuburmu, dan aku akan memberikan rohku kepadamu, supaya kamu hidup kembali." Memberikan keteguhan hati kepada orang Israel bahwa mereka akan kembali ke tanah terjanji dan akan memperoleh belas kasihan dari Tuhan, karena Tuhan akan menghidupkan mereka kembali. Dalam bacaan kedua juga disinggung tentang kebangkitan, karena Kristus yang dibangkitkan oleh Roh Allah itu, roh itulah hendaknya yang tinggal di dalam diri kita. Janganlah kita hidup menurut daging yang membawa kepada kematian, tetapi hendaknya kita hidup menurut roh, roh yang telah membangkitkan Kristus dari mati itu untuk menghidupkan tubuh kita yang fana ini. Dan dalam Injil, kebangkitan kembali Lazarus yang sudah wafat menegaskan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Dan Yesus membangkitkan Lazarus itu untuk menunjukkan kuasa Allah yang begitu besar. Mempersiapkan hati para murid dan orang banyak bahwa bila nanti Yesus Kristus sendiri akan menderita sengsara dan akan dibunuh, kematian itu tidak akan mengakhiri riwayat atau perjalanan keselamatan Tuhan. Karena pada hari ketiga nanti Dia akan bangkit. Itulah yang ditunjukkan melalui membangkitkan orang mati, bahwa Allah dapat mengatasi segala kesulitan manusia dan bahkan kematian sekalipun. Saudara-saudari terkasih, kebangkitan itu merupakan topik yang amat penting dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Karena kematian merupakan satu misteri yang amat menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa semua orang harus mati. Kehidupan di dunia ini pasti akan berakhir. Nah, kebangkitan dari kematian itu menjadi jawaban atas pertanyaan, atas misteri yang begitu besar ini. Sehingga dalam syahadat kita, salah satu poin yang ditegaskan adalah kita percaya akan kebangkitan orang mati yang langsung disambung dengan dan akan kehidupan kekal. Dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga merupakan jawaban atas ketakutan, atas kebingungan para murid. Dan ketika Yesus berkali-kali
menunjukkan dirinya yang sudah bangkit kepada para murid. Dengan itu mereka diteguhkan. Dan mereka akhirnya diutus untuk menjadi saksi atas kebangkitan itu, atas kehidupan itu. Dan berbekal keyakinan serta kesaksian yang mereka lihat sendiri, para rasul menyebarkan Injil ke seluruh dunia hingga ke tempat dan waktu kita berada. Saudara-saudari terkasih, kalau Kristus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus berkata, sia-sialah iman kita. Kalau kehidupan kita berakhir pada kematian, maka apa yang akan terjadi dengan kehidupan manusia? Tentu manusia akan berprinsip, selagi masih ada waktu, selagi masih kita hidup, mari kita menikmati segala sesuatu yang dapat dinikmati. Karena besok kita mati dan tidak ada lagi. Namun, dengan kebangkitan yang sudah ditunjukkan dalam tema atau permenungan kita pada hari ini, ditegaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini serta kematian yang mengakhiri kehidupan di dunia ini mempunyai makna dan arti untuk kehidupan yang kekal. Maka dengan itu iman kita, keyakinan kita diteguhkan bahwa kematian di dunia ini bukanlah akhir segala-galanya. Bahkan kematian itu adalah jalan yang harus kita tempuh untuk sampai kepada kehidupan yang sebenarnya. Kematian itu adalah pintu untuk kita lewati untuk sampai kepada kehidupan yang abadi. Dan Kristus sendiri mengajarkan itu dan memberikan teladan melalui kematian dan kebangkitannya. Maka selama kehidupan kita di dunia ini, kita berusaha untuk hidup menurut roh. Roh yang menghidupkan, roh yang menyelamatkan. Dan kita hindari kehidupan menurut daging yang membawa kita kepada kegelapan, kepada dosa, kepada kematian. Saudara-saudara terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.